Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali bersama-sama terkait dengan persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, di sini sifatnya Ustadz adalah mengkonstruksi cara berpikir kalian ya. Ustadz tidak akan memberitahu kira-kira bentuk umum ketika kalian diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 itu kira-kira bentuk umumnya seperti apa, kalian yang harus menemukan sendiri. Di sini Ustadz sifatnya adalah membantu kalian untuk mengkonstruksi cara berpikir kalian. Yang pertama yang perlu kita ketahui, contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, garis H itu kita tidak tahu rumus atau persamaan garisnya itu seperti apa, gradiennya berapa. Yang diketahui itu hanya dua titik saja, yaitu X1, Y1, X2, Y2. Kalau dari sini untuk menentukan gradien, tentunya kalian sudah tahu di materi PGL pertama, yaitu kalau misal ada hal-hal yang seperti ini, berarti untuk menentukan gradiennya itu adalah hasil selisih antara Y2 dan Y1, bisa saja Y2 dikurangi Y1 atau Y1 dikurangi Y2 gitu ya. Dibagi dengan hasil selisih antara X2 dengan X1, bisa saja X2 dikurangi X1 atau X2 dikurangi X1 dikurangi X2 gitu ya. Yang penting kalau misal titik yang kedua itu dikurangi titik yang pertama, berarti semuanya untuk titik yang di titik kedua itu harus menjadi bilangan yang dikurangi ya. Sedangkan kalau misal titik 1 itu yang dikurangi, berarti Y1 dan X1-nya ada di depan karena mereka yang akan dikurangi. Itu ya. Kalau berdasarkan grafik, kita melihat garis H itu garis H itu bergradien, cuman gradiennya bisa ditentukan dengan ini ya, kedua cara ini, bisa ini atau ini. Yang penting hasil selisih dari sumbu Y dan hasil selisih untuk sumbu X. Kemudian dia melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Kalau kita menggunakan persamaan garis bentuk umum untuk yang di PGL 2 ini, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M dikali dengan hasil selisih X dan X1 dengan gradiennya itu ini atau yang ini ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau yang Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2 gitu ya. Dengan menggunakan ini kita manfaatkan bentuk umum persamaan garis lurus kedua, sehingga kita bisa substitusikan nilai M-nya, salah satu nilai M-nya ya, ke rumus fungsi ini. Perlu diketahui karena di sini untuk bentuk umum persamaan garis lurus yang kedua ini adalah menggunakan Y1 dan X1, berarti kita menggunakan yang ini ya. Karena ini titik pertama dia dikurangi dengan titik kedua. Sehingga kalau kita substitusikan dengan mengganti M menjadi Y1 dikurangi Y2 per X1 kurangi X2, hasilnya seperti ini Y1 dikurangi Y2 per X1 kurangi X2 dikali dengan X dikurangi X1. Sehingga hasil perkalian ini kita bisa tahu Y1 dikurangi Y2 itu dikali dengan X min X1 dibagi oleh X1 dikurangi X2
Nah, mungkin kalian akan ada yang berasumsi berarti X1 min X2-nya dipindah ke sini Ustadz ya. Tidak seperti itu, karena kita harus fokus dengan apa? Kita harus fokus dengan rumus atau persamaan bentuk umum dari persamaan garis lurus yang pertama, yaitu Y sama dengan MX plus C. Berarti Y-nya harus sendiri. Berarti kita harus mengelompokkan semua apa-apa variabel Y itu ke ruas kiri. Sehingga kita harus kedua ruas itu harus dibagi dengan Y1 dikurangi Y2. Supaya kita menghilangkan Y1 min Y2 di ruas kanan. Berarti kita harus membaginya dengan variabel yang sama, dengan operasi yang sama, yaitu Y1 dikurangi Y2. Berarti ini kan bisa kita coret, bisa kita hilangkan, sehingga yang di ruas sebelah kiri itu menjadi Y min Y1 dibagi Y1 dikurangi Y2. Nah, sama dengan apa? Sama dengan X min X1 per X1 min X2. Nah, sekian yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan persamaan garis yang melalui dua titik ini ya, titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Kira-kira bentuk umumnya seperti apa? Kira-kira lanjutan dari ini itu seperti apa? Kalian yang tahu, silahkan mencari tahu. Panduan-panduan yang lain bisa melalui Google atau yang lainnya. Silahkan kalian berdiskusi dengan temannya juga boleh, atau mencari hal-hal yang perlu ditemukan di perpustakaan juga boleh. Terkait dengan arahan Ustadz atau bantuan Ustadz untuk menuntun cara berpikir kalian, Ustadz cukupkan di sini saja. Ustadz mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama. Mohon maaf di pertemuan kali ini Ustadz sedikit batuk ya, sehingga dari tadi batuk-batuk terus. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.